Oke, salam dan salam sejahtera dan selamat pagi saya ucapkan kepada jemaat Tuhan BM Mosjaya. Pada pagi ini, sebelumnya kita mulakan ibadah kita, mari kita melihat kepada buletin informasi gereja kita pada hari ini, pada 17 Januari 2021, di mana pada pagi ini yang memimpin kita dalam pujian dan penyembahan adalah saudari Karen Rudang, pengkhotbah kita Pastor James, dan yang melayani kita dalam pemuzik dan penyanyi latar adalah pelayanan belia. Manakala pada minggu akan datang 24 Januari 2021, yang memimpin kita dalam pujian yaitu Deacon Dorothy, dan pengkhotbah adalah Reverend Balang, penyanyi latar, pemuzik, pelayanan belia. Dan seterusnya untuk bahagian C berkenaan persekutuan doa ataupun puasa malam Selasa, yaitu pada Selasa akan datang ini 19 Januari yang akan menyampaikan firman Tuhan dan bahan doa untuk jemaat adalah Reverend Balang, dan aktiviti lain ditangguhkan sempena PKPB ini. Dan informasi seterusnya adalah yang pertama, pengumuman penangguhan semua aktiviti dan kebaktian sepanjang tempoh PKPB di Zon Miri. Susulan kepada pengumuman kerajaan dan memo pihak pengurusan BM Daerah Miri berkaitan penguatkuasaan SOP PKPB yang ditetapkan akibat penularan COVID-19 yang sangat mendadak, maka dengan itu semua aktiviti pertemuan dan kebaktian di gereja sepanjang tempoh tersebut adalah ditangguhkan, yaitu mulai pada hari ini sehingga pada 24 Januari, di mana tempoh PKPB 13 Januari hingga 26 Januari. Untuk kebaktian, kita boleh layari melalui online di Facebook, YouTube, atau secara live streaming. Ketua dalam setiap keluarga bertanggung jawab untuk berdoa dan menjalankan tangguk dalam keluarga masing-masing dan hantarkan kutipan tersebut kepada bendahari gereja kita mengikut kesesuaian atau sila in ke akaun gereja seperti yang tercatat dalam buletin gereja kita. Dan info yang kedua, untuk pelajar lepasan menengah yang akan melanjutkan pelajaran, makluman untuk anggota atau pelajar lepasan tingkatan 5 atau tingkatan 6 tahun lepas yang akan melanjutkan pelajaran ke kolej pengajian tinggi ataupun IPTA ataupun IPTS, Anda diminta untuk menghubungi penyelaras pendidikan bagi gereja kita, Deacon Winifred Asong. Nombor telefon 013-845-8327 untuk tindakan selanjutnya. Harap maklum dan Tuhan memberkati. Dan yang ketiga, pendaftaran keanggotaan gereja. Jemaat gereja yang berniat dan belum mendaftar sebagai anggota di gereja BM Mosjaya ini, bolehlah berhubung dengan kedua pastor gereja kita, Reverend Balang Rining dan Pastor James, untuk tindakan selanjutnya. Khususnya bagi remaja yang telah meningkat umur ke 13 tahun ke atas, wajib untuk melengkapkan borang pendaftaran secara online. Ini sedikit informasi untuk kita pada pagi ini, dan sebelumnya kita berdoa pembukaan. Kita membaca ayat renungan yang terdapat dalam buletin kita, yaitu Roma 8:37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saya ulangi lagi, Roma 8 ayat 37.
Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oke, sekian bulletin untuk kita pada pagi ini, dan sebelum kita mulakan pertemuan ibadah kita, Bapak Ibu yang berada di rumah, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, dan saya akan memimpin kita dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan di atas kasih dan anugerah-Mu bagi setiap pribadi kami, sehingga sepanjang minggu ini kami dapat merasakan kasih dan penyertaan-Mu bagi setiap keluarga kami, sehingga pada saat ini Tuhan, di mana kami mengalami wabak COVID-19 ini, Engkau juga tak pernah meninggalkan setiap umat-Mu dimanapun kami berada pada saat ini. Tuhan Yesus, sebelumnya kami mulakan acara ibadah kami pada pagi ini, kami serahkan ke dalam tangan Engkau dalam pertemuan kami bersama keluarga kami masing-masing, dimanapun kami memuji, mengangkat dan meninggikan nama Engkau. Tuhan, kami mohon Engkau hadir di setiap keluarga, di setiap pertemuan yang akan berlangsung sepanjang pagi ini. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan anak-anak muda-mudi yang memimpin dalam puji sembah, backup singer, pemuzik yang mendalikan PA System dan multimedia. Tuhan, Kau rapi setiap anak-anak Tuhan yang melayani pada pagi ini. Lebih lagi Tuhan, kami berdoa hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, apapun persiapan hamba-Mu, dalam apapun yang dia lakukan untuk firman Tuhan yang akan disampaikan untuk kami pada pagi ini, Engkau memberkati lewat daripada firman Tuhan yang kami akan belajar bersama-sama pada pagi ini. Tuhan, kami mohon Engkau terus berbicara dalam hati kami, agar kami siap untuk ditegur dan diubah dan dibentuk oleh firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa untuk membawa jemaat Tuhan. Pada pagi ini mungkin ada yang dalam tugas, yang sedang bekerja, baik dia sebagai offshore, di pejabat, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, Engkau juga melawat jemaat BMO Jaya dimanapun mereka berada pada saat ini. Baik yang dalam kelemahan tubuh, yang baring, yang kurang sehat pada saat ini juga Tuhan, Engkau melawati semua jemaat kami. Lewat daripada penyakit yang mereka alami, mereka diberi kesembuhan, kekuatan daripada Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Ini doa kami, sertai dan pimpin kami dari awal acara ibadah kami, pertengahan sehingga selesainya. Nama Engkau ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, selamat berbakti dan selamat beribadah. Tuhan memberkati. Shalom semua jemaat Tuhan yang dikasihi berada di rumah. Dengan ini saya menjemput kita untuk bersama-sama untuk bangkit berdiri. Mari kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Karena kasih-Nya begitu besar bagi dunia ini, dan tiada henti-hentinya kita untuk bersyukur karena kita ada pada pagi ini, karena kasih dan rahmat Tuhan yang sungguh besar bagi setiap pribadi kita. Mari saya mengajak untuk semua jemaat untuk datang dalam hadirat Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allahku, kasih Allah mau berkorban bagi kau
kita naikkan penyembahan ini sekali lagi. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Si Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti, Emmanuel, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Syukurkan bersyukur. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami menyembah-Mu pada hari ini ya Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya. Menyembah Kau pada pagi ini ya Bapa. Puji nama-Mu ya Tuhan. Thank you, Jesus. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Kita tetap terus berdiri dan kita menaikkan pujian ini. Haleluya. Mari katakan Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota
Haleluya. Karena dengan Tuhan kita takkan pernah ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, sorak-sorai hanya bagi Tuhan. Amen. Mari kita mempersiapkan hati kita. Karena Tuhan perisai kehidupan kita. Apapun cabaran yang kita alami, kita percaya Tuhan akan menuntun kita keluar dari segala permasalahan hidup kita. Mari kita klaimkan lagu ini sebagai kekuatan bagi iman kita, kekuatan bagi jiwa kita. Perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku.
Masalah dunia tak akan menggoncangkan kami, Bapa. Karena kami percaya Engkau menuntun kami. Pada pagi hari ini kita mengambil waktu untuk berdoa. Kita berdoa untuk para pemimpin kerajaan Malaysia dalam menangani isu-isu semasa sepertinya penularan wabah COVID-19, pergolakan politik yang tidak menentu dan bagi ekonomi negara kita. Yang kedua, kita doa untuk para pastor dan para pemimpin gereja lokal di Sarawak dalam mengendalikan aktiviti serta pelayanan dalam keadaan cabaran masalah penyakit COVID-19. Dan perkara yang ketiga, kita berdoa untuk keluarga jemaat kita dan perlindungan serta keselamatan bagi seluruh warga jemaat Tuhan dan bagi pekerjaan kita masing-masing, baik dalam bekerja bagi kerajaan dan juga bagi swasta dan juga yang membuat bisnis sendiri, kita doakan. Kita berdoa bagi kesatuan dalam keluarga kita, bahkan dalam gereja kita, supaya kita diikat di dalam kasih Kristus. Dan yang keempat, kita berdoa khusus bagi pelayanan doa BIM Sarawak dan penyelaras doa gereja kita, penyelaras pelayanan doa, perencangan dan aktiviti doa, dan juga berdoa bagi generasi muda agar terus giat dalam berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal dan panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami naikkan beberapa perkara kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa bagi pemimpin negara kami Malaysia. Di tengah-tengah kami menghadapi keadaan yaitu wabah COVID-19, kami mohon agar Tuhan memakai pemimpin negara kami untuk menangani perkara ini dengan kebijaksanaan daripada-Mu. Dan juga Engkau memimpin negara kami, di mana saat ini keadaan politik dalam negara kami tidak menentu. Kami berdoa agar Tuhan turut campur tangan dalam keadaan negara kami saat ini, agar negara kami dapat dipimpin dengan pimpinan yang takut akan Tuhan, dengan kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada pemimpin negara kami. Kami berdoa bagi keadaan ekonomi negara kami, karena keadaan negara kami diserang dengan penyakit COVID-19. Justru itu kami menyerahkan kepadamu. Mari Tuhan Yesus, Engkau menolong kami agar ekonomi negara kami dapat dipulihkan karena penyertaan dan pimpinan Tuhan bagi pemimpin negara kami. Kami berdoa juga Tuhan, yaitu bagi para pastor dan para penginjil dan misionari kami. Pada saat ini kami terhad dalam melaksanakan pelayanan bagi gereja Tuhan, bahkan orang-orang yang belum dijangkau dengan Injil. Mari Tuhan, Engkau memberikan kami hikmat,
memberikan kami pimpinan Roh-Mu dalam kami melayani jemaat yang walaupun dalam satu masa yang terhad bagi kami untuk bergerak. Mari Tuhan, Engkau melindungi kami apabila kami melayani jemaat Tuhan dan orang-orang yang belum percaya kepada-Mu. Tuhan, Engkau menolong bagi keluarga jemaat kami. Engkau pimpin semua anggota jemaat BIM Mosjaya, daripada yang tua sampai kepada anak kecil. Kami berdoa agar Tuhan melindungi dan memelihara kami. Di tengah-tengah ancaman COVID-19, kami ingin darah Kristus menguasai setiap pribadi kami, supaya kami jangan diserang oleh penyakit ini, agar kami menikmati hidup yang penuh damai dan sukacita karena perlindungan-Mu. Kami berdoa bagi anggota jemaat kami, bagi pekerjaan mereka, baik yang bekerja bagi kerajaan, baik yang bekerja bagi swasta, dan yang membuat bisnis sendiri. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau memberi pertolongan-Mu dan memberikan hikmat dalam semua pekerjaan agar berjalan dengan baik. Dan supaya dalam pekerjaan ini juga kami menikmati berkat Tuhan yang Tuhan alirkan kepada kami. Kami berdoa juga Tuhan bagi kesatuan jemaat-Mu dan kesatuan dalam keluarga. Tuhan tolong ikat kami dalam kasih-Mu agar kami hidup dalam kasih Tuhan, saling mengasihi, saling menghormati dan menghargai satu sama yang lain. Bapa, kami tidak lupa mengingatkan bagi pelayanan doa BIM Sarawak. Tuhan, Engkau menolong bagi penyelaras dan EJK pelayanan doa agar Tuhan memakai mereka. Berikan mereka visi dan misi supaya pelayanan ini dapat berjalan dengan baik. Baik di peringkat pusat dan di peringkat daerah, bahkan di peringkat gereja. Tuhan, Engkau menyertai semua pelayanan doa agar berjalan dengan baik karena Tuhan Yesus yang menyertai dan memimpin semuanya. Juga kami berdoa juga Tuhan bagi semua aktiviti doa, baik doa rantai, baik doa berpuasa, dan baik doa berkelompok kami serahkan kepadamu. Tuhan, Engkau memimpin ketika kami menaikkan doa kepadamu, agar kami semua diberikan roh berdoa, agar segala doa yang kami naikkan kepadamu sungguh memuliakan nama-Mu, bahkan mendatangkan berkat-Mu kepada setiap orang yang percaya kepadamu. Saya berdoa juga Tuhan bagi generasi muda kami. Kami serahkan mereka kepadamu. Sentuh hati mereka, supaya mereka memiliki hati yang suka berdoa, agar mereka tekun di dalam doa mereka kepadamu senantiasa. Tuhan, Engkau menolong mereka, Engkau memimpin mereka ketika mereka berdoa, agar mereka merasa kebaikan Tuhan dan hadirnya Tuhan ketika mereka berdoa kepadamu. Dan daripada itu iman mereka dikuatkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu segala doa yang kami naikkan kepadamu, sungguh Tuhan telah dengar dan Tuhan juga menjawab bagi kami tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kapanpun
sesuai rencana-Mu. Ini doa kami, puji sembah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Semua jemaat dipersilakan duduk. Shalom jemaat Tuhan yang kukasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali kita dapat bersama ini bukan karena kebetulan, melainkan ini merupakan satu berkat Tuhan dan juga rencana Tuhan yang indah. Walaupun kita dapat hanya beribadah dalam jangka kita PKP, tapi ini satu kesempatan di mana media yang ada mempermudahkan kita untuk beribadah. Dan namun demikian, itu bukan menjadi satu alasan untuk kita untuk leka satu hari nanti untuk datang ke gereja. Namun dengan keadaan seperti ini kita hanya bergantung dengan media. Namun setelah keadaan selesai jangan lupa pula untuk datang ke gereja. Ini merupakan satu pertemuan kita yang harus kita laksanakan. Nah jemaat Tuhan yang kukasihi, ini merupakan hari yang menjadi perkara yang mungkin jadi ingatan kita dalam melangkah ke tahun 2021 di mana kita disambut dengan PKP. Jadi ini bukan merupakan satu perkara yang baik ataupun bukan satu perkara yang indah untuk setiap manusia untuk menghadapinya. Namun inilah satu cara bagaimana kita dapat mengatasi ataupun menghalang daripada penularan wabah COVID-19 ini. Jadi jemaat Tuhan kita yang kukasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sentiasa berjaga-jaga dan mengamal SOP di mana juga Anda berada. Jemaat Tuhan yang kukasihi, sekali lagi saya mengucapkan selamat pagi untuk kita dan juga selamat tahun baru untuk kita semua. Dan tidak ketinggalan saya mengucapkan selamat tahun baru untuk kita. Jadi saya mendoakan agar setiap jemaat Tuhan dalam melangkah ke tahun 2021 ini mendapat satu visi yang baru dari Allah dan mendapat satu tindakan dan juga respon diri untuk membuat refleksi diri untuk mencapai ke tahun ini dengan lebih baik. Jemaat Tuhan, kita percaya satu kata-kata yang mengatakan bahwa percaya adalah kunci kejayaan. Ataupun ada yang pernah mengatakan percaya adalah jalan untuk mencapai kejayaan. Dan juga ada yang pernah mengatakan bahwa percaya akan mengubah kehidupan Anda. Ini orang pernah katakan dengan kata-kata hikmat mengatakan bahwa percaya merupakan satu perkara yang besar. Di mana percaya saja kita dapat mengubah minda kita untuk melangkah ke satu tempat yang baru ataupun untuk mencapai satu kejayaan. Nah jemaat Tuhan yang kukasihi, kita melihat pada hari ini banyak perkara yang mungkin kita tidak gambarkan di mana kita melangkah ke PKP. Namun kita percaya satu perkara bahwa Tuhan menyertai kita. Dan ini membuatkan kita rasa mempunyai iman. Dan iman, kalau kita ketahui, iman merupakan kepercayaan terhadap sesuatu yang kita tidak lihat. Ataupun sesuatu yang kita tidak nampak. Jadi iman adalah satu perkara yang dijelaskan bahwa tentang keyakinan ataupun kepercayaan kita terhadap sesuatu yang kita tidak lihat. Ataupun sesuatu yang kita tidak nampak. Nah di dalam keadaan seperti ini, kepercayaan kita kepada Tuhan ataupun iman kita kepada Tuhan, jangan pernah goyah. Jangan pernah diumbang-ambingkan dengan keadaan-keadaan yang ada. Jadi pada hari ini saya membawa kita untuk melihat sebuah tema yang saya bawakan bagi kita pelajari pada pagi ini tentang jangan sampai imanmu goyah. Nah, mari kita melihat dalam firman Tuhan yang saya ambil dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-12 hingga 17 hingga ke-18 dan lanjutan kita akan membaca dalam 2 Tawarik pasal yang ke-24 hingga ayat yang ke-17 hingga yang ke-18. Jika Anda menemukannya, mari saya membawa kita untuk melihat bersama dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 hingga ke-18 dan saya akan membawa kita melanjutkan pembacaan kita dalam 2 Tawarik pasal yang 24 ayat 17 hingga 18. Jika kita menemukan, saya membaca untuk kita. Dalam 2 Raja-Raja 12 ayat 17 hingga 18 tertulis,
Pada waktu itu majulah Hazael, Raja Aram. Diperanginya lah Gad dan direbutnya. Kemudian Hazael berniat menyerang Yerusalem. Tetapi Yoas, Raja Yehuda, mengambil segala persembahan kudus yang telah dikuduskan oleh para leluhurnya, yakni Yosafat, Yoram dan Hasia, raja-raja Yehuda, dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri. Juga segala emas yang terdapat dalam pembendaharaan rumah Tuhan dan istana raja. Dikirimkannyalah semuanya itu kepada Hazael, Raja Aram, maka tidak jadi lagi Hazael menyerang Yerusalem. Mari kita melihat dalam 2 Tawarik 24 ayat 17 hingga 18, saya membaca untuk kita. Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan, Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Mari kita berdoa semimpin kita di dalam doa. Tuhan kami di surga, kami berdoa saat ini agar Tuhan terus memimpin kami untuk kami dapat mempelajari dan dapat mengenal dan memahami apapun juga message Tuhan bagi kami pelajari pada hari ini. Ya Tuhan, kami mohon agar lawatan Tuhan menyertai agar kami dapat satu fokus dalam kami mendengar firman Tuhan. Dan kiranya ada kuasa-kuasa iblis yang coba mengambil ataupun mengganggu sepanjang pemberitaan firman Tuhan, kami mohon dalam nama Tuhan Yesus ini dijauhkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saya kembali dengan tema kita. Tema kita mengatakan bahwa jangan sampai imanmu goyah. Di sini saya membawa kita untuk melihat dan mempelajari tentang seorang tokoh ataupun seorang pemimpin negara, Raja Yehuda, yaitu Yoas. Dan ini menjadi satu pertanyaan kita. Mungkin bagi kita yang tidak familiar dengan nama ini, mungkin kita akan tertanya-tanya siapakah gerangan orang ini, ataupun siapakah dia seorang pemimpin Yehuda ini. Nah, pada hari ini saya membawa kita untuk melihat sedikit mengenai Raja Yoas ini. Nah, kalau kita melihat Raja Yoas dalam sejarahnya, dia diangkat menjadi seorang pemimpin pada umur 7 tahun. Dan di dalam kepimpinannya, dia melakukan apa yang benar. Artinya apa yang benar ini adalah yang berkenan ataupun yang sesuai di mata Tuhan. Yaitu seturut dengan kehendak Allah. Ataupun kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Raja Yehuda ini ataupun Raja Yoas ini, dia memperhatikan dan menjaga keperluan rumah Tuhan. Nah, ini kalau kita melihat dalam ayat yang dalam 2 Raja-Raja pasal 12, kita melihat dan menelusurinya bersama di sana, kita melihat betapa Raja Yoas memperhatikan rumah Tuhan yang rusak. Di mana dia menyuruh para pemimpin ataupun para imam bekerja untuk memperbaiki kembali rumah Tuhan ini. Dan ini kita melihat bahwa Raja Yoas semasa dalam kepimpinannya, dia melakukan apa yang benar. Dia berkenan ataupun melakukan apa yang berkenan dan sesuai di mata Tuhan. Bukan sahaja dia menjaga rumah Tuhan, namun dia juga menjaga segala keperluan hak para imam. Dimana kalau kita melihat dalam 2 Tawarik pasal 24, kita selusuri bersama, kita melihat di mana Raja Yoas melihat akan keperluan para imam itu sebagai perkara yang penting. Nah, kita melihat bersama, Raja Yoas melakukan apa yang benar ataupun yang berkenan di mata Tuhan. Dalam waktu yang sama, Raja Yoas merupakan seorang anak didik Imam Yoyada. Nah, kalau kita katakan seorang anak didik Imam Yoyada, ia bukan sebagai anak didik biasa, tetapi dia merupakan seorang anak didik Imam Yoyada yang baik. Arti yang baik ini adalah dia bukan saja belajar, tetapi melakukan apa yang sesuai dengan apa yang dipelajarinya, melakukan sesuai seperti apa yang diajarkan baginya. Nah, ini yang kita lihat tentang Raja Yoas. Yoas adalah seorang anak didik Imam Yoyada yang baik. Di mana kita melihat buktinya dia memperhatikan rumah Tuhan. Dia memperhatikan hak para imam. Dan dia memperhatikan segala sesuatu yang berkaitan dengan rumah Tuhan dan kerohanian. Ini dalam kepimpinannya dia dibimbing oleh Imam Yoyada.
Artinya dalam kepimpinan ataupun pengajaran Imam Yoyada, Raja Yoas mengambilnya dan melakukannya. Namun ada satu perkara yang menjadi satu kejatuhan bagi Raja Yoas, di mana kalau kita melihat selanjutnya dalam ayat yang ke-17 dan 18 dalam 2 Raja-Raja 12 kita melihat bahwa dia menjual hak rumah Tuhan kepada Raja Aram yaitu Hazael ketika Hazael menyerang Yerusalem. Dan seterusnya kita melihat dalam 2 Tawarik 24 di mana Raja Yoas sendiri membawa seluruh bangsa di Yerusalem dan Yehuda menyembah berhala. Ini apakah yang terjadi di dalam kehidupan Raja Yoas ini? Dan ini terjadi setelah Imam Yoyada meninggal. Setelah Imam Yoyada meninggal, dia menjual hak rumah Tuhan kepada Raja Aram ataupun Hazael ketika Hazael ingin menyerang Yerusalem. Dan juga setelah Imam Yoyada meninggal, seorang pemimpin di Yehuda datang kepadanya dan membawanya untuk membawa bangsa Yerusalem ataupun bangsa di Yehuda untuk menyembah berhala. Nah, ini kita lihat tentang sebuah perubahan yang agak drastik. Setelah Imam Yoyada meninggal, Yoas berubah iman. Yoas berubah pikiran. Yoas berubah pendiriannya daripada Tuhan. Dan pada hari ini, saya membawa kita ada 2 pelajaran rohani daripada imam ataupun daripada Raja Yoas ini. Kita melihat bersama. Yang pertama adalah tentang imannya berubah karena keadaan. Dimana kalau kita melihat bersama dalam situasi ataupun dalam pembacaan teks kita sebentar tadi, kita melihat bahwa Raja Yoas kehilangan pendirian setelah menerima ancaman dari pihak musuh. Dia menerima tekanan dari orang sekitarnya, membuatkan dia berubah pikiran, berubah pendiriannya atas dasar yang teguh, atas dasar imannya seperti yang diajarkan oleh Imam Yoyada. Nah, kalau kita melihat di sini, kita melihat kembali Raja Yoas merupakan anak didik Imam Yoyada yang baik, di mana dia memperhatikan rumah Tuhan dan juga melihat keperluan para imam ketika Imam Yoyada masih hidup. Dan setelah para Imam Yoyada meninggal, ini yang terjadi kepada Yoas. Yoas hilang pendirian. Yoas hilang pendiriannya, imannya ketika Raja Aram ataupun Hazael menyerang Yerusalem. Dan ketika ancaman-ancaman ini membuatkan orang sekitar rasa ketakutan, membuatkan juga memberi tekanan kepada Raja Yoas, membuatkan dia bertindak sekali lagi untuk melakukan perkara ini, yaitu menjual. Nah, kalau kita melihat bahwa ataupun Raja Yoas ini, kita melihat Raja Yoas memandang situasi yang menekankan hidupnya itu lebih penting, sehingga bertindak menggunakan persembahan pekudus rumah Tuhan. Jadi dia menggunakan persembahan yang seharusnya dipersembahkan ataupun hak milik gereja ataupun hak milik rumah Tuhan menjadi uang tebusan agar Raja Hazael tidak menyerangnya. Nah, kalau kita melihat di sini, kembali kita melihat secara awalnya tadi, Raja Yoas merupakan seorang anak didik yang baik. Tetapi berubah pikiran karena keadaan yang mencabarnya, keadaan yang menekan hidupnya. Kalau kita melihat dalam keadaan kita sekarang, keadaan kita hadapi sekarang, keadaan mungkin berubah. Keadaan mungkin berubah ataupun cabaran pasti ada. Ini kita hadapi saat ini. Sebagai manusia yang hidup dalam dunia yang fana ataupun dunia yang sementara, keadaan memang akan berubah. Sebagai contoh, di waktu kita kecil dan ketika kita melangkah ke dewasa, kehidupan kita tidak sama. Mungkin waktu kita kecil, kita hanya seronok untuk bermain. Ketika kita melangkah ke zaman dewasa, kita mulai memikirkan tentang masa depan. Keadaan memang berubah. Dan juga cabaran pasti ada. Di mana maksud cabaran pasti ada? Kita tidak tahu apa yang di hadapan kita.
Tetapi untuk kita melangkah dan maju ke depan, halangan-halangan pasti kita akan hadapi. Namun satu perkara yang saya ingin tegaskan bagi kita, dalam keadaan yang berubah dan cabaran yang ada, jangan sampai iman dan kasih Tuhan yang ada pada diri kita tergadai oleh kerana cabaran dan juga keadaan yang berlaku. Nah, ini menjadi satu perkara yang kita tegaskan dalam diri kita. Keadaan-keadaan dunia ataupun cabaran pasti akan kita hadapi. Namun jangan sampai kita menggadaikan iman dan kasih Tuhan yang kita kenal dari dulu. Pemahaman kita akan firman Tuhan, pengajaran akan Kristus itu, sehingga kita menggadaikan itu karena cabaran yang kita hadapi. Dan ini menjadi satu perkara yang kita pelajari bersama. Jangan membuat hal Tuhan itu menjadi hal nomor 2. Dalam keadaan kita hadapi, dalam tekanan hidup yang kita hadapi, dalam apapun cabaran yang kita mungkin katakan saya tidak mampu, jangan membuat hal Tuhan itu menjadi nomor 2. Nah, jika kini menjadi satu perkara yang kita pikirkan bersama, mungkin kalau kita mulai untuk meninggalkan Tuhan ataupun membuat Tuhan nomor 2, jangan kita pernah merungut, jangan kita pernah menyalahkan Tuhan. Jika kita merasakan Tuhan itu tidak mengetahui, tidak menyertai kita, itu bermula dari kita. Kenapa kita tidak mengutamakan Dia dalam segala kehidupan kita? Kalau kita merasakan bahwa kenapa Tuhan tidak mendengar doaku, kenapa Tuhan tidak mengerti keadaanku, jangan pernah menyalahkan Tuhan, tapi melihat diri kita kembali. Apakah aku masih melihat Tuhan itu sebagai nomor 1 dalam hidupku? Ini yang kita pelajari. Jangan biarkan iman kita berubah karena keadaan yang kita hadapi. Dalam kita menghadapi keadaan sekarang yaitu COVID-19, mungkin ramai dalam kalangan kita hilang pekerjaan. Dalam kalangan kita harus bekerja lebih waktu. Kita harus bekerja tidak seperti biasa. Jangan sampai kita menggadaikan kepercayaan kita dan menyalahkan Tuhan kenapa Tuhan tidak mendengar doaku. Tapi teruskan kita beriman karena kita tahu dalam segala sesuatu yang kita hadapi bukan menjadi hukuman tetapi menjadi pelajaran kita untuk kita bertumbuh lebih matang di dalam Tuhan. Dan yang kedua, apa yang menjadi pelajaran bagi kita? Pelajaran rohani yang kedua daripada Raja Yohas adalah Yohas berubah iman karena kebiasaan. Mungkin kita pernah mendengar sebuah perkara yang katakan kebiasaan yang membutakan, kebiasaan yang membahayakan. Ini kita lihat bahwa memberi sebuah maksud, kebahagiaan ataupun kebiasaan yang membahayakan ataupun kebiasaan yang membutakan, memberi arti adalah seseorang yang leka dengan keselesaan sehingga lupa untuk berkembang dan bertindak. Nah, ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Ada satu cerita ataupun satu ilustrasi di mana kalau kita kembali melihat ilustrasi ini yang saya katakan bagi kita. Saya membawa kita untuk melihat satu ilustrasi di mana seekor katak boleh mati bukan karena air yang mendidih, tetapi karena leka dalam air yang sedang mendidih. Nah, ini cerita pernah diceritakan kepada saya di waktu saya dalam persekolahan. Di mana dalam penceritaan ini ada beberapa eksperimen dilakukan. Di mana bagaimana ingin membunuh seekor katak. Dan ada 2 perkara ataupun 2 cara yang diberikan. Yang pertama, memasukkan katak ke dalam air yang mendidih. Yang kedua, memasukkan katak di dalam air yang sedang mendidih ataupun air yang dalam tengah mendidih, di mana air itu sedang boiling ataupun sedang dipanaskan dari tidak panas kepada panas. Yang pertama, di waktu katak itu dimasukkan dalam air yang sedang mendidih, katak itu terus keluar karena dia dapat merasakan bahwa kepanasan yang dia alami. Namun kita melihat seterusnya, seekor katak itu disimpan dalam sebuah balang ataupun sebuah kettle yang airnya belum mendidih. Dalam waktu airnya dipanaskan, perlahan-perlahan air itu menjadi panas. Karena katak itu semakin leka,
semakin seronoknya di dalam air sehingga lupa untuk keluar. Sehingga ketika panas, air itu mulai menjadi panas, itu membuatkan katak itu tidak sempat untuk bertindak keluar karena badannya sudah melecur karena air yang mendidih itu. Nah, ini menjadi satu ilustrasi yang kita perhatikan bersama. Orang jatuh dalam dosa atau orang meninggalkan Tuhan bukan karena perubahan ataupun bukan karena ancaman yang drastik, tetapi karena kebiasaan-kebiasaan yang membutakan tentang hal kerohanian. Kita melihat Raja Yohas. Kita kembali melihat Raja Yohas. Raja Yohas membawa bangsa yang di Yehuda ataupun bangsa di Yerusalem menyembah kepada berhala setelah dipojok oleh pemimpin Yehuda. Itu dalam ayat yang 17 dan 18 dalam 2 Tawarik 24. Kita melihat di sini. Kita melihat bersama apakah Raja Yohas ini menerima ajaran yang salah dari Imam Yoyada. Apakah Imam Yoyada memberikan ajaran yang salah kepada Raja Yohas ketika umurnya dari 7 tahun sehingga 40 tahun dia memerintah di Yehuda. Persoalannya bukan karena Imam Yoyada yang salah mengajar, tetapi karena Raja Yohas terlalu selesa. Karena dia terlalu selesa ketika hidup di bawah ajaran dan pimpinan Raja Imam Yoyada, dia merasa lebih selesa. Karena ada orang yang menjadi pembantunya. Ada orang yang mengatakan kepadanya kalau dia melakukan kesalahan, ada yang terus membimbingnya. Dia terbiasa dan selesa dengan keadaan itu. Setelah bertahun-tahun Imam Yoyada mengajarkan dia, membimbing dia, sehingga itu menjadi kebiasaan bagi dia, tidak perlu untuk bertindak. Pasti ada yang menegur. Tidak perlu untuk melakukan satu perkara yang drastik. Ada orang yang memberi satu ide bagi saya. Ini kita melihat pemikiran Raja Yohas. Raja Yohas sebagai saya kembali melihat bahwa kita untuk melihat Raja Yohas merupakan anak didik Imam Yoyada yang baik. Bukan saja mempelajari tetapi melakukan. Tetapi berubah karena ketiadaan Imam Yoyada. Ini membuatkan Raja Yohas tidak ada pendirian. Tidak ada satu iman yang kuat. Karena Imam Yoyada menjadi pautannya. Bukan kepada firman Tuhan ataupun bukan menjadi ajaran-ajaran itu menjadi pautannya. Tetapi Imam Yoyada lah pautan Raja Yohas. Nah, ini membuatkan dia terbiasa. Semakin terbiasa bergantung kepada Imam Yoyada. Sehingga Imam Yoyada tiada, maka dia mudah untuk digoncangkan imannya. Nah, ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Bahwa jangan biarkan kebiasaan-kebiasaan yang kita biasa lakukan, walaupun ya kita pikirkannya sangat rohani. Tapi jangan biarkan kebiasaan-kebiasaan itu membuatkan kita lupa diri. Di mana saya di hadapan Tuhan. Nah, sebagai contoh kebiasaan-kebiasaan kita. Mungkin di waktu kita berdoa ataupun dalam kita menghadapi satu kesukaran. Kita mengambil waktu untuk berdoa. Dan Tuhan menjawab. Mungkin itu menjadi satu kebiasaan kita. Dalam satu situasi sukar, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan menjawab. Dan mungkin ada satu waktunya di mana saya berdoa ataupun kita berdoa di dalam kita menghadapi kesusahan. Kita berdoa, tiada jawaban. Kan kebiasaan kita ketika kita berdoa ada jawaban. Tapi ada satu perkara mungkin satu saatnya di mana kita berdoa tiada jawaban. Mungkin saya boleh gambarkan di waktu saat ini. Di waktu COVID-19, ramai orang berdoa, tidak ada perubahan. Tahun lepas ke tahun sekarang, ramai orang masih berdoa supaya COVID-19 ini hilang. Masih tidak ada perubahan. Mungkin dalam kebiasaan kita, ada orang sakit kita berdoa, mungkin dia akan sembuh dalam waktu terdekat. Tapi hal ini jangan membuatkan kita rasa kebiasaan ini mengganggu pemikiran kita tentang betapa besarnya karya Tuhan. Betapa besarnya karya Tuhan itu di dalam kehidupan manusia. Tuhan bukan merupakan pribadi yang kita suruh-suruh. Mungkin sebelum ini kita pernah berkata, Tuhan mendengar doaku, tetapi dalam waktu yang sama kita sedang menyuruh Tuhan untuk melakukan apa yang sesuai dengan pemikiran kita. Tetapi Tuhan itu sepatutnya menjadi bersekutu bersama kita.
bukan menjadi tempat yang kita suruh-suruh dan kita minta-minta. Tetapi menjadi satu tempat di mana kita harus bersekutu dan bertumbuh di dalamnya. Mungkin doa kita tidak terjawab adalah satu perkara di mana kita pelajari. Bahwa kita harus bersabar. Kita harus kembali melihat betapa karya Tuhan itu tidak terbatas dalam apapun. Jangan biarkan kebiasaan membutakan kita tentang hal yang sepatutnya kita lihat. Jangan biarkan kebiasaan-kebiasaan merosakkan kerohanian kita untuk menjauhkan diri kita daripada Tuhan. Jemaat Tuhan yang kukasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan perkara ini baik-baik. Ada dua perkara yang saya ingin jelaskan bagi kita. Yang pertama adalah hidup dalam lingkungan orang percaya tidak cukup tanpa sendiri ingin mengubah. Artinya, walaupun kita dalam lingkungan orang percaya, namun kalau kita tidak bertindak untuk melakukan hidup di dalamnya, kita sama saja seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Ataupun hidup di dalam bukan lingkungan orang percaya. Jadi hidup dalam lingkungan orang percaya merupakan satu cara kita untuk lebih bertumbuh di dalamnya. Di dalam kita membangun bersama dan mendorong sesama. Dan yang kedua, iman bukan dibangun atas manusia, tapi pada Tuhan. Iman kita bukan dibangun atas khotbah hamba Tuhan. Iman kita bukan dibangun atas segala sesuatu yang disebut oleh hamba Tuhan. Hamba Tuhan adalah satu alat Tuhan yang dipakai untuk memberi teguran dan memberi pembangunan bagi kita. Namun iman kita harus didasarkan pada Tuhan yang merupakan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan mencipta kita sebagai manusia yang harus menyembah dan kembali kepadanya. Jemaat Tuhan yang kukasihi, ingatlah selalu Tuhan tidak berubah kasih dan pertolongannya terhadap setiap umat yang percaya. Menjadi peneguhan bagi kita sekali lagi, jangan sampai imanmu goyah dalam apapun juga keadaan. Mari kita berdoa, sempin kita di dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, saat ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, di mana Engkau sentiasa baik. Engkau sentiasa memperhatikan kami sebagai umat yang berlindung di bawah naungan kasih-Mu. Tuhan kami berdoa, jangan biarkan iman kami berubah dengan keadaan yang kami hadapi saat ini. Jangan biarkan iman kami ubah karena kebiasaan yang kami lakukan sebelum ini. Biar kami sentiasa dibangun dan kami sentiasa bertumbuh di dalam kasih Kristus, pemahaman dan pengetahuan kami. Biarlah iman kami didasarkan kepada firman-Mu, bukan terhadap manusia yang mengatakan akan firman-Mu. Tuhan kami berdoa, pimpin setiap jemaah-Mu agar mereka memiliki satu pendirian yang kuat dan memiliki pemahaman yang kuat, yang teguh di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa saat ini, kiranya ada dalam kalangan anak-anak-Mu Tuhan yang mendengar firman Tuhan saat ini, dalam pergumulan hidup, masalah-masalah hidup yang mereka hadapi, baik dalam pekerjaan, dalam kehidupan seharian, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, agar mereka melihat bukan hanya kepada mukjizat, tetapi kepada bagaimana Tuhan sebenarnya yang berkarya dalam hidup mereka. Tuhan kami berdoa, supaya iman dan pemikiran anak-anak-Mu terbuka, dengan keadaan yang berlaku, untuk mereka lebih kuat dan lebih matang, untuk selalu dekat di bawah salib Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang saya sampaikan sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang kukasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kita akan memberi persembahan untuk membantu dalam pelayanan Tuhan. Jadi karena COVID-19 ini kita tidak dapat bertemu dalam pertemuan secara muka di gereja. Namun
kita ada dua cara untuk memberi ataupun menyalurkan persembahan ini. Yang pertama, kita akan minta ketua keluarga bagi setiap keluarga untuk mengumpulkannya setiap uang persembahan. Dan ketika gereja akan dibuka nanti, ketua keluarga akan menyalurkan persembahan yang dikumpul kepada bendahari gereja. Dan yang kedua, Anda boleh bank in persembahan di dalam akun public bank yang seperti tertera di dalam buletin. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita memberi, mari kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa dan saya memimpin kita di dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, kesyukuran kami naikkan kepadamu, di mana Engkau telah memberkati setiap jemaah-Mu dengan berkat yang tidak berkesudahan. Kami percaya bahwa Tuhan memelihara dan Tuhan memberkati ini karena satu kasih-Mu yang tidak ternilai dan tidak terbatas. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa, biar Tuhan terus memberkati setiap tangan anak-Mu Tuhan yang telah menyalurkan dan menyumbang persembahan-persembahan untuk membantu dalam pelayanan Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami berdoa agar Tuhan terus memberkati mereka sesuai dengan rencana Tuhan dan maksud Tuhan di dalam setiap pribadi mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Amin. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Kami bersuka cita karena Engkau ada di dalam kami. Boleh malam hari ini angkat kedua tanganmu, nyatakan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah